Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Agung The Best. Bersama saya Admin A. Pada video ini, Admin akan melanjutkan pembahasan tentang komik Pokemon Adventures. Pembahasan kali ini akan membahas kelanjutan dari pertarungan antara Yellow melawan Super Nerd William yang telah sampai ke babak akhir. Sebelum mulai pembahasannya, bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya dari pembahasan komik ini, bisa ditonton terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya ya. Linknya sudah admin taruh di deskripsi. Jika sudah menonton part sebelumnya, ayo kita mulai pembahasannya dengan 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The video will now begin. Cerita dimulai memperlihatkan Erika dan para warga Slowdown City yang sedang membahas mengenai bagaimana caranya Super Nerd William dapat membuat parfum dengan bau yang mirip seperti Red. Menurut Erika, hal itu dapat terjadi karena Super Nerd William mungkin dapat menemukan bebauan yang lekat dengan Red di suatu tempat. Nah, tempat itu diduga merupakan tempat pertarungan antara Red melawan Bruno. Jadi di sana berkemungkinan ada potongan dari baju Red yang tertinggal. Hal itulah yang merupakan bahan untuk menciptakan parfum yang mirip dengan bau dari Red. Lalu seorang warga pun menyarankan untuk menangkap dan menginterogasi Super Nerd William agar bisa mendapatkan potongan baju milik Red yang juga berfungsi sebagai petunjuk mengenai keberadaan dari Red. Mendengar hal itu, para warga yang lainnya pun ikut setuju. Ayo kita minta bantuan dari Profesor Oak untuk menganalisis petunjuk itu, ucap seorang warga. Erika pun setuju dengan saran untuk menangkap dan menginterogasi William. Nah, tetapi untuk bagian menganalisis petunjuk yang didapatkan, Erika mengetahui orang yang lebih baik dalam hal itu dibandingkan Profesor Oak. Lalu Erika menyebut orang yang lebih baik itu sebagai pria yang pernah tersesat di jalan kegelapan. Dan Red lah yang membantu orang itu untuk menemukan jalannya kembali. Lebih jauh, pria itu adalah anggota keempat dari gym leader yang baik dari wilayah Kanto. Karena pria itu telah mengikuti jalan yang sama dengan Erika, Brock, dan Misty. Ya, orang itu adalah Blaine, sang gym leader dari Cinnabar Island, yang memiliki julukan sebagai ilmuwan tercerdas. Lalu Erika pun memerintahkan seorang warga untuk mengirim pesan kepada Blaine. Nah, intermezzo dikit nih. Bagi yang sudah lupa, pada komik Pokemon Adventures ini, gym leader di wilayah Kanto memang terbagi menjadi dua sisi. Sisi kebaikan dan sisi kejahatan. Untuk yang kebaikan, para gym leader menunaikan tugasnya sebagaimana gym leader pada umumnya. Dan ketika ada masalah yang terjadi pada skala yang meliputi wilayah Kanto, para gym leader baik ini pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Nah, untuk gym leader pada sisi kejahatan, mereka malah bergabung ke organisasi jahat, yaitu Tim Rocket, dan melakukan tindakan kriminal. Ada Lieutenant Surge, Sabrina, dan Koga yang merupakan para gym leader yang membelot. Nah, kalau teman-teman juga ingat, bahkan Giovanni pun yang merupakan ketua dari Tim Rocket, aslinya merupakan seorang gym leader dari Viridian City. Nah, informasi mengenai gym leader ini sangatlah penting untuk cerita arc kali ini loh. Makanya teman-teman harus ingat informasi di atas ya, agar lebih bisa menikmati arc Yellow ini. Lanjut ke cerita. Scene berganti memperlihatkan laboratorium milik Blaine di Cinnabar Island. Dapat dilihat, Blaine sedang melakukan suatu penelitian yang membahas hubungan antara pelatih yang berasal dari Viridian Forest dengan Pokemonnya. Lebih lanjut,
terlihat Blaine sedang menganalisis salah satu Pokemon yang berasal dari Viridian Forest, yaitu Pikachu. Nah, ketika sedang asik melakukan penelitian, tiba-tiba telepon milik Blaine pun berdering. Pere 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 pere. Mosh. Sepertinya telepon itu berasal dari warga Celadon City yang telah ditugaskan oleh Erika. Lalu scene berganti lagi memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Yellow melawan Super Nerd William. Dapat dilihat Yellow masih kesulitan dalam menghadapi combo maut dari move Boomerang. Di lain sisi, terlihat juga Pikachu yang masih berusaha untuk melarikan diri dari William. Sayangnya karena baju anti listrik milik William, listrik dari Pikachu pun tidak ada artinya bagi William. Nah, baju itu pun telah dipasangkan ke Pokemon miliknya, yang artinya Pikachu benar-benar tidak bisa membantu apapun dalam pertarungan ini. Kasihan sekali Pikachu ya, walau Pikachu mulai peduli kepada Yellow, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Bersembunyi ketika sedang bertarung seperti ini sangatlah menyenangkan. Aku suka menjadi pintar seperti ini, ucap William yang sedang memperhatikan Yellow dari kejauhan. Memang kalau dilihat lebih jauh, penggunaan move Scratch milik Persian yang biasanya hanya untuk menyerang oleh William malah digunakan sebagai pengalih perhatian. Sangat mencerminkan kejeniusan William ketika membuat strategi. Lebih jauh lagi, move Boomerang ternyata memanfaatkan pergerakan angin yang membuat pergerakan dari move itu dapat mengitari Yellow, lalu membuat Yellow terjebak dan tidak dapat bergerak kemana-mana. Terakhir, sedikit demi sedikit, move Spore dari Perez pun akan menunjukkan efeknya dan membuat musuh semakin tidak berdaya. Karena semakin diserang, semakin besar efek status sleep yang diterima. Lalu Yellow yang sedang berusaha kabur dari tengah gempuran itu tiba-tiba memasukkan Reti dan Dodosuke kembali ke dalam pola Pokemonnya. Karena menurut Yellow, Reti dan Dodosuke memang sudah tidak dapat bertarung dengan benar, karena efek dari move Spore milik Perez sudah mulai bekerja kepada kedua Pokemonnya. Tetapi anehnya tiba-tiba Yellow menghadang move Boomerang begitu saja. Do it! Do it! Come on! No, don't do it! Yang mengakibatkan serangan itu telak mengenai Yellow tepat di bagian perutnya. Yang mengakibatkan Yellow jatuh tersungkur. KO! Merespon hal itu, William menganggap bahwa Yellow dengan sengaja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Pokemon miliknya. Nah, tepat ketika move Boomerang kembali ke Marowak karena sudah berhasil mengenai sasarannya, tiba-tiba dari tulang itu terdapat tali yang terlilit pada dua bola Pokemon, yang salah satunya berisikan Reti. Nah, tepat ketika tulang itu mengenai William, Reti dan Dodosuke seketika keluar dari bola Pokemon miliknya, disusul dengan lepasnya Pikachu dari genggaman William yang lengah karena terkena tulang dari Marowak. Kemudian ketika William berusaha mengejar Pikachu, tiba-tiba muncul Onix dan Starmie yang menghalangi jalan William. Ayo, kemana? Lalu muncullah sang gym leader dari Celadon City yang telah pulih kembali, yaitu Erika. Terima kasih, kalian mau datang. Senang sekali bisa mengandalkan kalian semua, wahai Justice Gym Leaders. Nah, juga muncul seekor Rapidash yang membawa Blaine dan Yellow di atasnya. Akhirnya telah berkumpul keempat gym leader pembela kebenaran. Melihat hal itu, William kaget dan tidak percaya. Bisa-bisanya keempat gym leader berkumpul untuk melawannya. Ini sangatlah tidak adil, ucap William. Hah, tidak adil?
Ini jauh lebih baik daripada menyerang seorang anak kecil dari kejauhan, bahkan sambil sembunyi-sembunyi. Ucap Misty membalas ucapan William. William yang terdesak mulai menjalankan rencana cadangannya. Ternyata William sudah memiliki informasi mengenai para gym leader. Jadi William mengambil tulang dari Marowak dan melumuri tulang itu dengan move poison dari Perez. Bukan lagi move spore. Nah, tepat ketika William akan memerintahkan Marowak untuk melempar tulang yang beracun itu, NANI?! tiba-tiba muncul suatu benda yang mengenai William. What is that? Ternyata benda itu adalah puing bebatuan yang melayang. Jadi menurut Blaine, puing bebatuan itu bisa melayang menyerang William karena listrik dari Pikachu yang memancar ke berbagai arah. Jadi awalnya Pikachu yang dari tadi menyentrum William bertujuan untuk membuat medan elektromagnetik dari pakaian anti-listrik milik William. Ibarat medan magnet yang saling tarik-menarik. Nah, dengan bantuan dari Reddy yang menghancurkan bangunan sekitar dan Dodosuke yang menendang puing-puing itu ke atas, membuat Pikachu bisa dengan leluasa membalut puing itu dengan listrik miliknya dan seketika menyerang William secara terus-menerus. Do not misunderstand it. This is not power of your creation. Sampai William tidak dapat bergerak lagi. Lagi-lagi, move combo dari berbagai Pokemon. Keren banget. Nah, di sini Blaine menyadari bahwa Yellow telah mempercayakan rencananya kepada Pokemon miliknya. Komunikasi yang ia lakukan tepat sebelum ia pingsan karena terkena move Boomerang. Bahkan Yellow mempercayakan rencananya kepada Pikachu untuk menuntun Reddy dan Dodosuke dalam bertindak. Kemudian Pikachu yang mengkhawatirkan Yellow akhirnya mulai membuka dirinya dan menerima Yellow sebagai pelatihnya menggantikan Red yang menghilang. Dan cerita pun bersambung. Cerita kali ini benar-benar banyak momen luar biasa ya. Munculnya para gym leader daerah Kanto dan kemenangan dari Yellow melawan Super Nerd William. Melihat William dikalahkan dengan sangat epik, benar-benar luar biasa menyenangkan. Coba komen di bawah ya, bagian mana dari cerita Pokemon Adventures kali ini yang teman-teman suka. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Kalau admin sih paling suka momen serangan combo dari Pikachu, Dodosuke, dan Reddy untuk mengalahkan William. Siapa sangka baju yang dipersiapkan untuk melawan Pikachu malah menjadi bumerang yang mengakibatkan kekalahan dari William oleh Pikachu. Terus ikuti Pokemon Adventures Arc Yellow di channel ini ya. Dan tak lupa admin ucapkan permintaan maaf apabila ada cara baca nama Pokemon atau nama jurusnya yang salah. Mohon dimaafkan ya. Sebelum berpisah, izinkan admin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Jangan lupa like dan juga subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Admin undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!